Halo, kembali lagi di Kampus Impian bersama kita ya untuk sharing-sharing tentang apa saja persyaratan dari PMPAP Unila 2024. Jadi seperti yang kalian tunggu-tunggu ya untuk kali ini, selamat bagi teman-teman yang sudah keterima di SNMPT dan SNBP. Dan untuk yang gelombang kali ini yaitu pendaftaran PMPAP. Jadi PMPAP itu apa sih Kak? Jadi untuk PMPAP adalah pendaftaran mahasiswa perluasan akses pendidikan di Provinsi Lampung ya. Itu untuk daerah ya, untuk daerah Lampung atau anak daerah Lampung yang khususnya berdomisili di Lampung itu gratis untuk berkuliah. Jadi sama sekali tidak dipungut biaya 0%. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang seseorang yang menjanjikan keterima di PMPAP itu adalah hoax ya, jangan diterima dan jangan mau untuk dimintai uang. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan kita pendaftaran? Nah, bagaimana mendaftarnya? Nanti kalian bisa cek di video yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah menjelaskan untuk pendaftarannya sendiri. Dan untuk kali ini pendaftaran dibuka ya, insya Allah ya sekitaran bulan-bulan 7 hingga 9 itu insya Allah akan dibuka PMPAP 2024. Nah, apa saja Kak untuk persyaratannya? Sini saya sudah merangkum untuk persyaratan dari PMPAP Unila ini. Yang pertama yaitu berasal dari Lampung ya atau anak daerah. Nah, ini adalah salah satu syarat kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta misalkan, tapi orang Lampung itu bisa ya. Tapi kalau misalkan kalian orang Jakarta ingin mendaftar di PMPAP domisilinya Jakarta itu tidak bisa dikarenakan PMPAP adalah harus orang yang berdomisili di Lampung. Yang kedua, lulus dari SMK, MA atau SMA dan sederajat. Jadi kalau misalkan dari MA, SMK, SMA itu bisa kalian daftar. Kak, kalau misalkan saya dari SMK kejuruan bisa, tapi nanti misalkan kalian ingin jurusan IPS, itu harus sesuai IPS linear ya. Dan untuk pendaftar PMPAP atau syarat berikutnya itu adalah lulusan satuan pendidikan ya dari 2024, lalu 2023 dan 2022. Biasanya itu 3 tahun terakhir ya untuk yang pendaftaran PAP. Kalau saya misalkan lulusan 2018 bagaimana Kak? Nah, itu nggak bisa karena sudah expired atau tidak memenuhi syarat dari pendaftaran PAP. Dan selanjutnya adalah mendaftarkan di laman website PMPAP Unila ya. Nanti saya akan cantumkan di bagian kolom deskripsi ya, langsung di bawah di sini. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki kesehatan yang mumpuni sehingga tidak menggunakan atau mengganggu dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan sehat jasmani rohani kalian bisa cek di puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Jadi nanti kalian akan mendapatkan surat kesehatan dari rumah sakit atau klinik tersebut ya. Setelah itu teman-teman ada tidak buta warna bagi program studi tertentu ya. Misalkan saja kalau ada beberapa ya di FEB itu ada program-program studi yang tidak boleh buta warna ya. Setelah itu tidak pernah tinggal kelas selama 3 tahun berturut-turut. Jadi misalkan kelas 1, kelas 2, kelas SMA, kelas 3 SMA itu tidak pernah tinggal kelas atau nunggak ya kalau bahasanya, yang lainnya itu tidak pernah. Dan selanjutnya pendidikan orang tua wali setinggi-tingginya S1 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya orang tua ya, orang tua misalkan S3 udah profesor terus daftar PMPAP boleh nggak sih Kak? Boleh. Tapi itu tidak masuk dalam persyaratan, artinya nanti akan tertolak secara otomatis ya. Dan yang terakhir adalah biasanya itu mahasiswa atau calon mahasiswa yang tidak mampu. Dan jadi untuk PMPAP ini adalah bagi teman-teman yang kurang mampu. Artinya kalau misalkan kalian mampu untuk berkuliah dan dibiayai oleh orang tua, jadi kalian harus berintrospeksi diri ya untuk mendaftar. Nah, mungkin barangkali itu saja. Nanti next berikutnya, video berikutnya akan saya jelaskan beberapa tips juga yang bisa kalian gunakan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.